Salam sejahtera buat kita sekalian. Senang berjumpa dengan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian melalui renungan singkat hari ini. Saya mau berkata, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang bertanggung jawab sampai kapanpun Dia tidak pernah meninggalkan kita. Namun tidak dipungkiri seringkali kita sebagai manusia, kita orang-orang yang merasa Tuhan meninggalkan kita. Saudara, bagaimana hidup kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang? Dalam mengiring Tuhan, kita semua sama dengan berada di dalam sebuah pertandingan iman. Kita mau atau tidak mau, kita suka atau tidak suka. Saudara dan saya kadang berada di gelanggang pertandingan. Dan firman Tuhan berkata, dan semua orang yang ada di dalamnya harus berlari begitu rupa untuk memperoleh mahkota tersebut. Apa yang saya sampaikan hari ini kiranya memberkati kita semua. Renungan hari ini saya beri judul Pribadi Penerobos. Nats firman Tuhan yaitu di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11. Kita akan bahas mengenai kepahlawanan Yonatan. Pribadi penerobos adalah orang-orang yang melakukan hal berbeda atau tidak sama dengan apa yang dilakukan orang lain, serta menghadirkan hal-hal yang spektakuler dan maksimal. Pertanyaannya buat kita sekalian, apa yang harus ada atau yang dipunyai oleh seorang pribadi penerobos? Yang pertama, seorang pribadi penerobos harus berani bergerak maju. Artinya, walaupun di hadapannya banyak tantangan, ia tetap percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup. Dan Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang berkuasa, yang hebat, yang dahsyat, bahkan yang sanggup melakukan perkara-perkara besar. Dia sangat yakin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita melihat pada ayat yang ke-6. Berkatalah Yonatan kepada bujangnya pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Hari ini, kalaupun engkau merasa sendiri, jikalau saudara dan saya hidup di dalam Tuhan, berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan, yakin dan percaya Tuhan ada di pihak kita. Yang kedua, seorang pribadi penerobos tidak pernah gentar. Artinya, seorang pribadi penerobos tidak pernah ada kata menyerah, berani menyeberang untuk sesuatu yang belum pernah dilakukannya. Karena dia tahu Tuhan sanggup menolongnya. Walaupun di hadapannya banyak musuh menghadang, dia percaya Tuhan pasti memberi kemenangan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam Alkitab ada contoh Tuhan memberi kemenangan kepada Gideon dengan hanya 300 orang untuk dapat mengalahkan orang Midian yang jumlahnya sangat banyak. Yang ketiga, seorang pribadi penerobos tidak pernah kecut hati. Artinya, tidak pernah tawar hati. Walaupun menghadapi hal-hal yang menakutkan sekalipun. Dan mungkin seringkali Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita mungkin sering mendengar kata-kata yang melemahkan. Karena kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi dan berada.
Contoh di dalam Alkitab juga Daud. Dia percaya kepada Tuhan dan tidak tawar hati ketika menghadapi raksasa Goliat. Akhirnya Daud dapat membunuh Goliat tanpa pedang di tangannya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, bagian yang keempat. Seorang pribadi penerobos berani menantang arus. Artinya, walaupun banyak menghadapi masalah, musuh, persoalan sekalipun, pergumulan, ia tidak pernah mundur. Ayat yang ke-13 kita melihat Yonatan, maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas, terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Lakukanlah bagian kita hari ini, maka Tuhan akan lakukan bagiannya. Percaya, Tuhan sanggup memberi jalan keluar dan jawaban, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin.